Saya Niko Edi Purwanto. Saya akan membacakan jawaban saya dalam UTS Komunikasi Massa. Jawaban nomor 1. Definisi komunikasi massa menurut Gardner adalah interaksi sosial melalui pesan. Komunikasi massa adalah produksi dan distribusi yang berlandaskan teknologi dan lembaga dari arus pesan yang kontinu serta paling luas dimiliki orang dalam masyarakat industri. Lalu Janowitz menyatakan bahwa komunikasi massa terdiri atas lembaga dan teknik di mana kelompok-kelompok yang terlatih menggunakan teknologi untuk menyebarluaskan simbol-simbol kepada audiens yang tersebar luas dan bersifat heterogen. Kemudian saya akan membacakan yang nomor 2. Dennis McQuail adalah tokoh yang menjelaskan proses komunikasi massa, sekaligus menjelaskan karakteristik komunikasi massanya. Karakteristik utama yang jelas dimiliki media massa adalah bahwa institusi ini dirancang untuk menjangkau khalayak luas. Pengirim adalah organisasi media massa, seperti wartawan, penyiar. Selain itu, dapat juga berupa iklan dari pihak lain atau suara dari publik atau opini publik. Hubungan antara pengirim dengan penerima bersifat satu pihak dan tidak ditujukan kepada orang tertentu. Pengirim biasanya memiliki lebih banyak otoritas, keahlian, dan juga prestis dibanding si penerima pesan. Hubungan antara pengirim dan penerima pesan tidak saja bersifat asimetris, namun juga kalkulatif dan manipulatif. Tidak ada keharusan saling memenuhi. Pesan komunikasi massa memiliki ciri dirancang dengan cara yang sudah distandarkan lalu diproduksi dalam jumlah banyak. Audien media massa terdiri dari kumpulan besar orang yang tersebar dan bersifat pasif karena tidak memiliki kesempatan merespon komunikasi. Audien media massa ini menyadari bahwa ia bagian dari audien yang lebih besar, namun memiliki pengetahuan terbatas dari audien lainnya. Mereka ini terbentuk sementara waktu karena adanya hubungan bersifat serentak dengan sumber. Kemudian saya akan membacakan yang nomor 3. McLuhan bersama Quentin Fiore berpendapat dan membagi sejarah media menjadi 4 bagian era. Yang pertama, kesukuan. Manusia memiliki indera perasa, penciuman, pendengaran, serta medianya, terutama lisan. Lalu era tulisan. Manusia berkembang menggunakan penglihatan. Dalam hal ini tulisan dipergunakan sebagai media massa. Namun, bukan media massa cetak yang dimaksud, tetapi surat menyurat. Lalu era cetak, era yang lebih modern seiring dengan ditemukannya mesin cetak. Di era ini pesan yang disampaikan menjadi permanen karena berupa cetakan dalam kertas. Dan yang termutakhir tentu saja elektronik, seperti yang sekarang ini, seperti telepon atau televisi. Namun, menurut McLuhan, era ini justru membawa manusia ke era kesukuan karena menekankan komunikasi secara lisan. Namun demikian, hal ini memiliki keuntungan berupa informasi yang sangat cepat dan mudah diterima antar waktu dan melintas jarak. Kemudian saya akan membacakan yang nomor 4 atau yang terakhir dari soal ini. Media dibagi menjadi 2, yaitu media panas, hot media, dan media dingin, cool media. Sebagaimana dikemukakan oleh McLuhan, media panas adalah media yang tidak menuntut perhatian besar dari pendengar, pembaca, dan penonton atau audiens dari media yang bersangkutan. Media jenis ini menggunakan daya imajinasi, dengan kata lain partisipasi audiens sangat rendah karena makna yang disampaikan sangat jelas. Contohnya adalah iklan berbentuk film. Audien dengan mudah menerima pesannya. Yang kedua, media dingin, yaitu media definisi rendah yang membutuhkan partisipasi audien yang cukup besar. Kebalikan dari media panas, media dingin harus menarik imajinasi tinggi dari audiens. Contohnya telepon, karena kalau hanya suara, audien harus berusaha keras untuk menggambarkan pesannya. Demikian, saya sudah membacakan jawaban dari UTS saya. Terima kasih.